Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur oleh kebaikan Tuhan. Kalau 1 minggu ini sudah Tuhan jagai kehidupan kita, sudah Tuhan tuntun segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu yang melimpah atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kejadian kami ajaib. Dan pagi hari ini kami akan datang kepadamu dengan hati kami yang tulus untuk menyembah Engkau Allah yang hidup. Kiranya Engkau akan layakkan kami Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan Engkau Tuhan, kami percaya bahwa ibadah ini bukan sekedar ibadah biasa, tapi kami percaya Tuhan bahwa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti Roh Tuhan yang akan bertahta di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak dipuji. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur anugerah-Mu besar atas hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah atas kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi Kau yang mulia, kami mau sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Nya selama-lamanya. Kita akan angkat lagu ini sekali lagi dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Dia. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Katakan mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha
Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Haleluya Tuhan, bagi Kau segala pujian kami naikkan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami rindu Bapa. Ketika kami datang tidak sama seperti setiap rutinitas biasa, tapi kami mau membawa hati kami kepadamu Tuhan. Inilah pujian kami bagimu, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu. Kami mau lebih lagi memberikan sorak-sorai kami kepadamu Tuhan. Dan setiap kita yang percaya, kita boleh katakan amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Biarlah kita tetap bersukacita. Kita mau angkat satu pujian mengatakan, hari ini merasa bahagia.
apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tapi Tuhan, itulah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Persiapkan persembahan kita. Nah, sebelum memberikan yang terbaik, saya undang untuk nanti Ibu Pardi pimpin kita dalam doa persembahan.
Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sampai selalu hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Biarlah terjadi dalam hidup kami menurut apa firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau seperti tanah yang sangat gembira sehingga benih itu ditanamkan dalam kehidupan kami. Kami mau berbuah dan menghasilkan buah dalam hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu usahakan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu yang dari hidupku. Jadilah padaku menurut
segenap jiwaku merindukanmu. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu yang dari hidupku. Katakan ku tinggikan namamu, Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu yang dari hidup. katakan ku tinggikan namamu, Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu yang dari hidupku. katakan dengan segenap hatimu, Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu yang dari hidup. sekali katakan ku tinggikan, Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu yang dari hidup. kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaan-Mu yang dari hidupku. kemuliaan Tuhan, Kemuliaan-Mu yang tadi hidupku. berilah Tuhan kepada kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih setiamu yang telah kami rasakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memandang kami bukan karena kehebatan kami, bukan karena kelebihan kami, tetapi karena kelemahan kami. Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau berkenan suatu saat nanti Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan, Engkau yang menyediakan. Sebentar kami yang akan mendengarkan sabda firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa sebelumnya Tuhan, biar kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu lewat ucapan perkataan yang disampaikan oleh bibit mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata, biarlah semua yang diucapkan menjadi kebenaran yang akan mengubah hidup kami dari setiap kelemahan dan kekurangan kami. Inilah doa permohonan kami, para anak-anak-Mu yang hadir pada tempat ini. Dan dalam nama Yesus kami telah siap membuka hati dan mendengar, menyimpan dan untuk menjadikan firman-Mu sebagai landasan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, baik, salam. Ya, selamat pagi saudaraku. Kita sudah naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Ya,
kita siapkan hati, biarlah kebenaran firman ini nanti boleh membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, saya seringkali mengumpamakan bahwa kehidupan iman Kristen itu adalah satu perjalanan, Bapak Ibu. Ya, saya seringkali memberikan satu gambaran bahwa perjalanan bangsa Israel pergi ke Kanaan ini adalah gambaran kehidupan kita. Ya. Kehidupan iman Kristen itu adalah sebuah perjalanan. Nah, kalau kita menyadari bahwa iman Kristen kita adalah satu perjalanan, maka yang paling utama dan yang paling penting adalah kita harus tahu tujuannya. Amin. Harus tahu tujuannya. Ya, kalau kita berjalan, ya, kita memulai satu perjalanan, yang penting, hal yang utama adalah kita harus tahu tujuannya kemana. Tidak mungkin kita mau melakukan satu perjalanan tetapi tidak ngerti kita mau kemana, ya. Nggak jelas tujuannya. Nah, itu orang kurang kerjaan. Ya, enggak buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Jadi kalau kita ingin melakukan satu perjalanan, yang paling utama harus kita ngerti tujuannya kemana. Saya seringkali bepergian, Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang saya tidak tahu tujuannya apa, tidak tahu alamat pastinya di mana. Tetapi saya tahu yang saya tuju kemana. Ya, karena zaman sekarang diperlengkapi dengan navigasi, ya, Google Map ada. Ya, suatu saat beberapa minggu yang lalu saya pergi ke Jepara. Ke Jepara, saya belum pernah ke Jepara. Ya. Karena di Jepara ada rekan orang tua dari rekan kami, hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan gitu. Ya, saya mesti melayat ke sana, ke Jepara ini. Dan saya belum tahu sama sekali Jepara. Saya naik mobil, ya, sama istri saya bawa mobil. Hal pertama, ya, saya sudah dikasih dari sana. Ya, tujuannya adalah gereja gereja apa namanya itu? Allah itu kasih. Alaika, ya. Sudah di WA dari sana, nanti mapnya ini Pak, GBT Alaika, Allah itu kasih gitu, ya, Jepara begitu, ya. Saya naik mobil, saya pasang tujuannya. Ya, sepanjang perjalanan, ya, saya enggak ngerti ini map ini mengarahkan kemana. Saya mesti dilewatkan ke pelosok-pelosok begitu, ya. Turun dari tol Semarang itu sudah masuk ke desa, naik ke desa-desa itu jalan cuma sempit-sempit begitu, ya. Tetapi jelas tujuannya kemana, ya. Meskipun sepanjang perjalanan saya kadang-kadang mesti berhenti makan, kadang-kadang saya mesti berhenti isi bensin. Ada banyak hal yang saya kerjakan di tengah-tengah perjalanan, tetapi saya tahu tujuannya, yaitu ke Jepara di GPT Allah itu kasih gitu, ya. Nah, sepanjang jalan, meskipun ini jalan saya tidak ngerti, jalannya mungkin sempit, ya, saya kadang-kadang dilewatkan di satu jalan yang cuma satu mobil aja, ya. Kalau ada mobil yang berlawanan kita mesti minggir dulu gitu, ya. Dan kadang-kadang saya mesti lihat, ya, sesekali saya mesti lihat map saya. Sesekali saya mesti lihat navigasi yang ada di mobil saya. Kurang berapa lama lagi, ya, setelah ini mau belok ke kanan, belok ke kiri, sudah dijelaskan di situ. Jadi yang paling utama kita mesti ngerti tujuannya dulu kemana. Kalau kita tidak tahu tujuannya, ya akhirnya buang-buang waktu. Ya cuma jalan aja, ya, jalan-jalan Pak, tapi tidak ngerti tujuannya, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang pemborosan gitu, ya. Jadi kita mesti ngerti tujuannya kemana. Ya, meskipun dalam perjalanan nanti banyak hal yang kita kerjakan, ya, kita mesti berhenti makan, mesti kita isi bensin, itu kalau kita berjalan, ya, pakai mobil gitu, ya. Ada hal yang kita kerjakan, tetapi kita punya fokus, tujuannya adalah satu titik di sini.
Ya, kita akan mengukur posisi kita sekarang di mana toh? Ya, posisi kita ini masih dekat atau masih sudah dekat atau masih jauh? Kurang berapa lama lagi? Apakah tinggal 1 jam atau tinggal 5 menit? Jangan sampai kita kehilangan fokusnya, gitu ya. Meskipun banyak hal yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mesti ngerti tujuan hidup kita. Jadi kalau kita sekarang masih dikasih kehidupan, yang utama harus ngerti tujuannya kemana. Amin. Tujuan akhirnya itu di mana toh? Yang kita mau tuju di mana? Banyak orang mungkin beranggapan yang penting sukses, Pak. Sukses yang seperti apa kan gitu ya. Orang-orang muda mungkin beranggapan sukses itu pokoknya aku sekolah, lulus, nanti bekerja, Pak. Atau mungkin kalau sudah bekerja pokoknya nanti setelah kerja nikah, Pak. Ya, itu destinasinya, apa tujuannya gitu ya. Kalau sudah menikah dianggap itu sebuah kesuksesan. Ya, kalau sudah tercapai berarti sukses gitu ya. Atau mungkin ya sepenting hidup foya-foya, Pak, senang-senang, nanti mati ya tidak ada urusan gitu ya. Tidak begitu, saudaraku. Kita ini diciptakan Tuhan itu segambar. Manusia itu diciptakan Tuhan segambar dengan Tuhan. Artinya ada sifat-sifat yang ilahi dalam hidup kita. Kalau Allah itu kekal, maka kita punya sifat kekal. Amin. Yang kekal apa? Rohnya. Yang kekal rohnya. Maka kita mewarisi sifat kekal ini. Meskipun nanti secara jasmani ya sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan, dikuburkan, tetapi rohnya itu kekal. Dan ini yang mesti kita pikirkan, nanti kemana tujuan roh kita itu loh. Ya kalau Israel dia berjalan menuju ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Nah kita juga perjalanan kita juga ada satu tujuan, yaitu tanah perjanjian yang sorgawi. Amin. Kanaan yang sorgawi. Nah untuk sampai ke sana masalahnya kita bukan tanpa syarat. Ada satu perjuangan yang harus kita perjuangkan. Untuk bisa sampai ke sana kita harus diubahkan seperti Yesus. Ya maka ada satu pujian apa? Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Diubahkan. Roma pasal 8 ayat 29. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan gambarnya Yesus. Gambaran anaknya itu Yesus Kristus. Ya karena kita diciptakan awal itu segambar dengan Allah. Namun karena tidak taat, karena dosa, ya, gambar Allah dirusak. Dan untuk sampai ke sana lagi, kita mesti dibuat segambar lagi. Gambar yang sudah rusak ini harus dipulihkan kembali. Diciptakan segambar, nanti ke sana juga harus segambar.
Segambar bukan berarti secara eksternal, bukan secara jasmani, saudaraku. Jadi bukan kalau kita segambar dengan Yesus kemudian kita rambutnya dipanjangin, jenggotnya dibiarkan tumbuh, biar sama seperti Yesus, Pak. Atau mungkin pakai jubahnya yang panjang kayak Tuhan Yesus gitu ya. Bukan yang seperti itu. Bukan yang kelihatan secara fisik, bukan yang jasmaninya, bukan eksternalnya, bukan tampilannya begitu ya. Tetapi lebih kepada sesuatu yang di dalam. Keserupaan yang internal, yang di dalam hati. Amin. Kalau kita cuma mementingkan yang di luar, kita itu masih kalah dengan orang-orang Farisi ahli Taurat. Ya. Mereka taat sekali dengan syariat Taurat, dengan Taurat ini dia taat sekali secara yang dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Perkara makanan, perkara sesuatu, ya. Dia tidak mau langgar hari Sabat, orang-orang yang begini. Tetapi justru Tuhan Yesus mengkritik ya. Yang paling banyak dikritik dalam kisahnya perjalanan Tuhan Yesus itu ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Paling banyak dikritik. Sampai Tuhan Yesus memberikan satu gambaran ya. Pohon yang cuma kelihatan hijau daunnya. Yang daunnya itu begitu luar biasa, tetapi ketika Tuhan Yesus di situ tidak didapati buah. Ini sebenarnya sebuah kritikan. Hanya mementingkan yang di luar, yang kelihatan, tetapi tidak ada buahnya di situ. Nah, keserupaan dengan Yesus itu yang di dalam ini loh, yang buahnya ini loh, yang batin ini loh. Jadi kita tidak usah bangga dengan yang kelihatan. Mungkin kita bisa membangga-banggakan, wah dilihat banyak orang, luar biasa orang ini. Begitu luar biasa, menjadi berkat, orang memuji-muji ya. Tetapi apakah Tuhan Yesus senang ya? Kalau cuman urusan di luar gampang ya. Tetapi yang paling penting adalah keserupaan dengan Yesus itu yang dari dalam, sifat yang ilahi, amin, yang di dalam hati kita ini. Nah, seperti apakah kita, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kalau kita ingin masa depan kita baik, akhir hidupnya baik, maka kita hidup itu harus punya etika yang baik. Etikanya juga baik. Etika itu apa? Aturan ya. Norma. Apalagi tata cara mungkin begitu. Yang menentukan itu baik, buruk, jahat atau tidak gitu ya. Kalau orang Indonesia harus punya etika orang Indonesia, betul ya. Orang Indonesia etikanya harus ketimuran. Jangan ikut-ikutan etikanya orang Eropa gitu ya. Orang Jawa etikanya orang Jawa, orang Wonogiri etikanya orang Wonogiri, orang Jogja etika orang Jogja. Betul? Orang Medan etikanya juga orang Medan kan begitu ya. Punya etika sendiri-sendiri. Ya kalau di Jawa ya etikanya apa? Kalau ada orang yang lebih tua, kita jalan di depannya harus nunduk, itu etikanya gitu ya. Derek langkung mbah gitu ya. Itu etikanya orang Jawa. Nuwun sewu mbah, nyuwun sewu apa nuwun sewu? Ya. Jadi itu etika yang berlaku. Ya kalau kita tujuannya nanti itu surga, tujuannya itu nanti kanaan yang surgawi, kekekalan itu, kita harus punya etika yang di sana, amin. Karena kita ini warga kerajaan Allah, maka kita harus punya etika kerajaan Allah. Maka pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar etika kerajaan surga. Karena kita punya tujuan surga, kita harus punya etikanya surga. Ya, kita tidak mungkin diterima di sana kalau tidak punya etikanya surga.
Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Matius 5 ayat 1 sampai 3. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jadi ini perikop ini tentang khotbahnya Tuhan Yesus ya. Di situ judulnya khotbah di bukit gitu ya. Ada 10 ucapan bahagia kalau Bapak Ibu pelajari di situ. Nah, ini khotbah Tuhan Yesus ini yang seharusnya itu membuat rohani kita atau batin kita itu berubah, yang diubahkan serupa dengan Yesus. Karena ini perkataannya Yesus kalau kita turuti, yang akan menjadikan kita akhirnya punya etikanya kerajaan surga, punya aturannya surga, punya tata caranya surga. Disebutkan di situ, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tujuan hidup kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tujuan hidup kita itu adalah untuk menerima satu kebahagiaan. Pengennya bahagia, semua orang menginginkan bahagia gitu ya. Dengan kerja keras ya, dengan mungkin kita berpikir dengan kerja keras banyak uang kita bahagia. Tetapi itu tidak jamin juga. Meskipun banyak uang, ya kita dapati kadang-kadang orang tidak bahagia juga. Sudah punya motor, sudah punya mobil, sudah punya rumah, itu mungkin ukuran bahagia, tetapi tidak juga. Orang yang punya seperti itu juga belum tentu bahagia. Belum Pak, kalau belum punya suami atau belum punya istri belum bahagia, mungkin gitu ya, yang muda ya. Ternyata setelah punya suami, punya istri, aduh, gak bahagia juga. Belum Pak, kalau belum punya anak belum bahagia gitu ya. Nanti setelah punya anak, ternyata itu juga bukan ukuran bahagia. Ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di dunia ini dalam hidup kita sehari, yang kita kejar gitu ya, hanya mengejar kebahagiaan. Meskipun tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Meskipun hartanya berlimpah, Salomo aja yang luar biasa begitu ya, raja yang begitu diberkati Tuhan, yang hikmatnya begitu luar biasa, dia berkata semuanya itu sia-sia kok. Artinya kebahagiaan bukan terletak di hartanya. Kata berbahagia ini artinya Tuhan memberikan kebaikannya. Atau diberkatilah. Dengan demikian kebahagiaan ini hubungannya adalah dengan Tuhan. Jadi bukan kebahagiaan yang kita usahakan sendiri. Ya, karena dari aslinya kebahagiaan adalah Tuhan memberikan satu kebaikan. Nah, seseorang yang ingin mendapatkan satu kebahagiaan atau diberkati, relasinya dengan Tuhan harus benar. Amin. Hubungannya dengan Tuhan harus benar. Ya, kalau hubungannya dengan Tuhan itu benar, relasinya dengan Tuhan itu benar, meskipun sederhana, meskipun pas-pasan, saya percaya ada kebahagiaan di situ. Amin. Ada damai sejahtera di situ. Karena relasinya benar dengan Tuhan. Yang memberi itu Tuhan, bukan hasil usaha kita sendiri. Jadi mari kita membangun satu relasi yang benar dengan Tuhan.
hubungan yang benar Tuhan. Seseorang yang ingin berbahagia, yang ingin diberkati harus memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Ini kuncinya. Maka mari kita setia sama Tuhan. Amin. Setia ibadah, setia baca firman, setia doa. Ini membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Nah, ini etikanya. Etika kerajaan surga yang pertama, ini sebenarnya kalau khotbah di bukit itu sudah 10. Nah, hari ini kita belajar satu aja kalau cukup ya. Kalau tidak cukup dilanjutkan ya. Miskin di hadapan Allah. Apa maksudnya, Pak? Ya, kadang-kadang kita sering kali baca ini, tetapi miskin di hadapan Allah itu seperti apa? Apakah ini miskin harta, Pak? Yang tidak punya apa-apa. Ya, kalau ini bicara tentang harta, celaka yang punya mobil, celaka yang punya rumah bagus, ya kan? Kalau ini bicara tentang harta, berarti celaka yang punya mobil, celaka yang punya harta banyak, kan gitu. Tidak punya kerajaan surga berarti, kan gitu ya. Nek gitu rasa kerja, Pak. Kan gitu ya. Jadi ini bukan bicara harta, Bapak Ibu Saudaraku. Miskin dia, kita lihat terjemahan lainnya. Ya, karena memang terjemahan bahasa Indonesia itu terus disempurnakan dalam Indonesia Modern Bible. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Nah, itu bahasa aslinya itu ya, baca sendiri. Ya. Tokoh itu pneumati, bahasa Yunaninya. Miskin dalam roh, karena mereka yang memiliki kerajaan surga. Ya. Biasanya kata miskin ini selalu konotasi negatif. Ya, kalau kita dengar miskin pasti negatif, ya kan? Miskin harta, wah orang duwe gitu ya, wong ora duwe. Orang enggak punya ini berarti. Miskin pengetahuan, oh berarti ya pengetahuannya rata-rata, mungkin rodok bodoh gitu ya. Miskin pengetahuan. Kata-kata miskin biasanya konotasinya negatif. Ya, miskin martabat, oh berarti ora duwe martabat wong iki gitu ya. Nah, ini miskin dalam roh. Bapak Ibu Saudaraku, kata miskin di dalam Alkitab itu ada dua yang diterjemahkan dengan kata miskin. Ya. Yang pertama ini kata penes. Miskin tapi masih bisa bertahan hidup. Bapak Ibu ingat ketika ada seorang janda yang memberikan persembahan di bait suci. Ibu ini yang memberikan persembahan yang terbanyak gitu ya. Tuhan Yesus bicara begitu. Nah, ini kata yang dipakai orang miskin, tapi penes. Dia miskin tetapi dia masih punya penghasilan. Pas-pasan lah gitu ya. Pas-pasan. Tetapi yang dipakai di dalam berbahagialah orang yang miskin dalam roh ini adalah kata petokoe. Ini benar-benar miskin dan hidupnya itu harus bergantung kepada belas kasihan orang. Jadi memang benar-benar tidak punya. Ya, makanya kata miskin ini tidak berkonotasi kepada harta, tidak mengacu kepada harta, karena di dalam kerajaan surga itu ukurannya bukan itu. Kenapa ada Lazarus di pangkuan Abraham? Lazarus ini orang miskin, sementara Abraham orang yang kaya, berlimpah. Artinya di surga itu ya macam-macam, bukan masalah harta. Tetapi surga itu bicara tentang rohani. Berdasarkan hal-hal yang rohani, bukan masalah jasmaninya. Ya, maka untuk bisa kita ngerti arti kata petokoi, miskin, benar-benar miskin dan harus bergantung kepada orang lain, kita harus melihat, ya kita berandai-andai lah ya. Ada pengemis gitu ya, pengemis yang dia ini benar-benar pengemis ya Bapak ya, jangan
Karena kadang-kadang sekarang orang cuma pura-pura mengemis gitu ya. Sebenarnya bukan pengemis, jadi pura-pura hidupnya dari minta-minta gitu ya. Yang benar-benar pengemis, dia setiap hari harus minta disedekahi. Untuk makan harus orang kasih gitu ya. Ini yang benar-benar pengemis ya. Untuk makan orang harus memberi. Hari ini, besok nggak tahu makan apa, besok harus bergantung lagi ada orang yang memberi. Jadi hari ini cukup hari ini, besok nggak ngerti. Nah, dengan cara yang sama kita harus begitu Bapak Ibu, secara rohani. Ya, orang yang miskin secara rohani ya, tiap hari kita itu harus meminta karunia kepada Tuhan. Tiap hari. Besok lagi kita minta belas kasihan Tuhan. Besoknya lagi kita minta belas kasihan Tuhan. Ini miskin secara roh. Ya, untuk menghadapi besok kita butuh belas kasihan Tuhan. Kalau tidak ada belas kasihan Tuhan tidak bisa hidup, itu loh ya. Ini miskin secara roh. Jadi ayat ini bicara tentang ketergantungan total. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Ini orang yang miskin di dalam roh. Adam dan Hawa ini sebenarnya membuat pilihan untuk dia tidak bergantung sama Tuhan. Ya, ketika diberi pilihan, kamu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi dia langgar. Sebenarnya dia sedang membuat pilihan untuk tidak bergantung kepada Tuhan. Dia berpikir, kalau aku makan buah ini, aku bisa menentukan nasibku sendiri. Aku tahu apa yang baik, apa yang jahat. Aku bisa menentukan hidupku sendiri. Itu pilihannya Adam dan Hawa. Maka dia langgar hukumnya Tuhan, perintahnya Tuhan. Dia sedang ingin menentukan hidupnya sendiri. Dia tidak mau hidupnya itu bergantung sama Tuhan. Adam dan Hawa tidak mau Tuhan itu menentukan nasibnya, baik buruknya keadaan dirinya. Maka dia harus langgar ini ya. Itu pilihannya Adam dan Hawa. Ya, maka kalau kita bicara miskin dalam roh, kita harus punya hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Hidup dari hari ke sehari itu karena karunia, karena belas kasihan. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, aduh, tidak bisa hidup, istilahnya begitu loh. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya. Ini dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan. Merekalah yang menjadi anggota kerajaan Allah. Jadi miskin di hadapan Allah, miskin dalam roh itu menunjuk kepada satu ketidakberdayaan. Merasa terhimpit, tidak bisa apa-apa dan hanya bergantung kepada Tuhan. Ini loh yang Tuhan mau. Maka semakin miskin semakin kita bergantung. Betul? Semakin miskin kita akan semakin bergantung sama Tuhan. Ini harus kita miliki. Maka dalam hidup kita, saudaraku, jangan merasa kita itu berjaya. Jangan merasa berdaya. Itu kenapa Tuhan memberikan satu perumpamaan, orang kaya susah masuk surga. Ini bukan masalah hartanya sebenarnya. Biasanya orang itu kalau sudah punya apa-apa disebut kaya gitu ya, dia merasa berjaya, merasa berdaya, merasa tidak butuh Tuhan. Itu loh yang Tuhan tidak mau. Yang jadi masalah itu bukan hartanya, tetapi rohaninya. Maka tidak salah kita kaya, gak salah kita punya rumah, gak salah kita punya mobil, itu tidak dilarang. Tetapi yang jadi
fokus hidup kita rohaninya itu seperti apa. Kalau Tuhan berkata orang kaya susah masuk surga, itu bukan karena hartanya, tetapi karena rohaninya yang bermasalah. Yang di dalam ini yang bermasalah. Karena biasanya orang kalau sudah begitu ya itu merasa berjaya, merasa berdaya, merasa tidak butuh orang lain. Betul ya? Jadi uang itu dianggap segalanya, padahal uang itu tidak bisa membawa kita ke surga. Amin. Harusnya ya meskipun kita punya segala sesuatu, punya harta, punya uang berlimpah lah, kita mesti bicara sama Tuhan, mesti berkata sama Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Jadi tidak masalah kita punya harta, tidak masalah kita punya harta berlimpah, tetapi sikap hati ini loh, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tidak ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Amin. Maka kita harus bergantung kepada Tuhan. Jangan jadi orang yang sombong, ya, kayak orang Farisi. Ketika berdoa di bait Allah, di sampingnya ada pemungut cukai. Ya, orang Farisi ini menyombongkan diri, Tuhan aku tidak seperti dia, tidak seperti pemungut cukai ini Tuhan. Aku melakukan syariat agamaku, aku berdoa, aku berpuasa, aku melakukan ya, banyak hal, perpuluhan dan lain sebagainya dikerjakan. Merasa dirinya lebih baik daripada pemungut cukai ini. Nah ini orang, cirinya orang yang sombong rohani, yang kaya, merasa kaya dalam rohaninya, merendahkan orang lain, memamerkan dirinya itu paling saleh kan gitu ya. Nah ini dipakai oleh iblis untuk membunuh rohani kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan beranggapan bahwa ketika iblis membunuh itu secara jasmani, bukan. Tetapi iblis itu membunuh yang rohani. Iblis kadang-kadang biarin aja kamu kaya, biarin aja kamu punya uang, biarin kamu berlimpah, tetapi yang penting rohaninya mati. Ini loh tujuannya iblis. Itu sama dengan dibunuh. Maka kita mesti hati-hati ya, miliki sifat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk itu kenapa dalam satu pelayan Tuhan Yesus itu memberikan satu contoh. Kamu itu harus seperti anak kecil. Betul ya? Harus seperti anak kecil ini. Matius 19 ayat 14. ayat 14. Matius 19 ayat yang ke-18. 19:14 Pak. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Iya. Orang-orang yang seperti anak kecil ini loh yang mempunyai kerajaan surga. Seperti anak kecil itu apa maksudnya? Hidupnya itu bergantung kepada orang tuanya. Anak saya yang kecil itu ya, dia enggak tahu apa-apa kebutuhan, pokoknya makan.
Yang mikir makan orang tuanya, betul? Nggak tahu bagaimana bapak ibunya besok mau cari uang untuk sangu sekolahnya. Nggak tahu, yang penting pokoknya berangkat sekolah sangu nemah, kan gitu ya. Hidupnya itu cuma bergantung orang tuanya. Mau makan, mau dapat uang, mau apa saja, pokoknya tergantung orang tuanya. Dia enggak berpikir sendiri, was pokoknya jalani kehidupannya lari-lari begitu ya. Anak kecil kan gitu. Nanti giliran mau jajan, jajan pak, kan gitu ya. Makan ya tinggal makan, aku lapar. Yang pusing orang tuanya, kan gitu ya. Besok makan apa ya anakku iki, kan gitu ya. Besok ki sangune teko ngendi, kan gitu ya. Maka Tuhan mengajar, jadilah seperti anak kecil ini, bergantung sepenuhnya. Urusan sekolah, urusan makan, urusan jajan, pokoknya bergantung sama orang tuanya, kan itu anak kecil. Demikian hidup kita Bapak Ibu Saudaraku, orang percaya itu harus bergantung sepenuhnya kepada setiap hari. Amin. Jadi tidak usah dipusingkan. Besok mau apa, pokoknya bergantung sama Bapak. Ini loh yang Tuhan mau. Bergantung sepenuhnya. Maka pernyataan miskin di hadapan Tuhan ini bicara tentang fokus hidup kita. Mengingatkan kita akan fokus hidup kita itu hanya kepada Tuhan. Kepada hal-hal yang rohani. Karena kalau tujuan kita itu surga, itu bicara yang rohani, bukan bicara harta, bukan bicara yang jasmani. Mau kamu kaya, mau kamu miskin, mau kamu berlimpah, itu enggak urusan. Tapi itu bicara tentang rohani. Rohani yang tadi serupa, segambar dengan Yesus. Maka Tuhan menasihatkan kita supaya mengumpulkan harta di surga. Saya tidak jelaskan ya, nanti dicatat aja. Ya, Matius 6 ayat 20, kumpulkan harta di surga. Kemudian 2 Korintus itu bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, kami memikirkan hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal, kan begitu. 2 Korintus. Jadi Tuhan mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang rohani. Nah, hidup kita itu harus diingatkan terus, fokus hidup kita itu harus terus ke situ, perkara yang rohani. Maka jangan sampai kita menganggap, oh enggak penting Pak, yang rohani enggak penting. Itu justru penting. Ya karena tujuan akhir hidup kita itu ditentukan dari sini. Ya kalau kita sudah terbiasa bergantung sama Tuhan, sudah terbiasa mencari Tuhan, ya, maka kita akan bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan baik. Ya tidak bersungut-sungut. Ya. Nggak harus kita punya mobil, nggak harus kita punya rumah yang bagus, nggak harus kita punya berlimpah harta. Kalau kita bisa menyikapi fokus hidup kepada Tuhan, maka kita akan ada rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Ini loh betapa berharganya surga. Surga itu diumpamakan sebagai harta terpendam ya. Ada orang yang di Alkitab diceritakan, ada orang yang menemukan harta terpendam, dia jual semuanya demi harta ini gitu. Ada lagi satu, Tuhan Yesus berkata begini, kalau matamu menyesatkan, cungkilah. Kalau tanganmu menyesatkan, potonglah. Kan lebih baik kamu masuk ke surga dengan mata satu atau dengan tangan kudung tetapi masuk ke surga. Itu artinya surga itu betapa berharganya. Ini bicara betapa berharganya. Orang yang bisa merasakan, ini orang yang nyesel nanti kalau misalnya dia tidak masuk surga, dia akhirnya nyesel. Aduh, ayat ini ya, ayat yang cungkilah matamu, potonglah tanganmu itu ya. Itu nanti dirasakan orang-orang yang tidak mau meresponi kasih karunia. Ketika dia hidupnya tidak ke surga,
masuknya di neraka dia akan menyesali. Aduh, ngerti ono motoku tak cungkil biyen gitu loh. Ngerti ngono tak potong kakiku. Dan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Terlambat gitu ya. Maka saudaraku jangan menaruh apapun ya, menaruh harapan atau menaruh hati kepada apapun dan siapapun. Kepada harta atau kepada manusia jangan. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Karena orang yang demikian yang empunya kerajaan surga. Orang yang demikian, orang yang miskin di dalam roh itulah yang mempunyai kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Kalau surga bicara tempat, jelas ya, surga itu tempat, satu tempat gitu. Tapi kalau kerajaan itu suatu tatanan, satu aturan gitu ya. Di mana Kristus sebagai raja, pemerintahan Allah gitu ya. Kapan? Ya, yang pertama nanti kalau di surga. Tetapi ayat ini berkata bahwa ini lebih menunjuk kepada satu suasana, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya terwujud nanti ketika kita sampai di surga, yang benar-benar realnya surga, tetapi itu bisa menunjuk kepada keadaan sekarang ketika masih di dunia. Jadi kerajaan surga itu bisa kita nikmati sekarang. Amin. Satu atmosfer, satu suasana yang surgawi ketika kita hidup di dunia. Maka orang yang miskin di dalam roh hidupnya itu bisa menikmati suasana surga. Suasana surgawi akan kita rasakan di dalam hidup keluarga. Suami, istri, anak, ada suasana surga di situ. Dengan rekan-rekan kerja, dengan sesama anggota gereja, ada suasana surga di situ. Kalau kita punya sikap hati miskin dalam roh, hidupnya itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita bicara suasana surga bukan berarti kita tidak punya masalah ya. Pasti ada masalah. Hidup di dunia yang penuh dengan dosa itu pasti masalah, pasti ada ya. Mazmur 34 ayat yang ke berapa tuh? Itu aja berkata kemalangan orang benar itu banyak ya, jadi meskipun hidupnya benar tetap ada hari-hari yang tidak baik gitu loh maksudnya. Ada tetap ada masalah. Tetapi kita harus mempercayakan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita bergantung, ya Tuhan yang melepaskan kita dari semuanya itu. Maka pagi hari ini ya saya tidak berpanjang. Kita perlu miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Bukan secara harta, bukan secara jasmani. Miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Kita perlu berjalan dalam tuntunan Tuhan ya. Setiap hari hidup kita itu harus bergantung kepada Tuhan. Butuh karunia dari sehari ke sehari. Amin. Semakin kita miskin, semakin kita bergantung sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau tanamkan dalam hidup kita ya. Kalau kita memiliki sikap hati yang seperti itu, maka suasana surgawi itu ada dalam hidup kita. Yang empunya kerajaan surga, bukan cuma nanti, tetapi sekarang ketika masih hidup di dunia ada suasana yang surgawi. Rumah tanggamu diberkati, anak-anaknya diberkati, ada suasana surgawi, ada sukacita di situ. Jadi pagi hari ini mari kita meresponi ya, hidup kita adalah satu perjalanan. Tujuan akhirnya adalah surga. Punyalah etika surga, miskin dalam roh.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Satu aja hari ini ya. Nanti ya, hari-hari ke depan kita lanjutkan. Ini kalau 10 ucapan bahagia berarti 10 kali khotbah nanti. Kalau ketemunya 1 bulan berarti tahun depan baru selesai. Ya. Meskipun kita punya sesuatu ya, di muka bumi ini punya harta ya, punya ya yang membuat kita mungkin ukuran bahagia, tetapi ya jangan kita lupakan Tuhan. Kita harus sama seperti pujian tadi, ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan dikiri, kita akan nyanyikan pujian ini. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman Tuhan. Kami tidak boleh bergantung kepada kekuatan kami sendiri, harta benda yang kami punyai, tapi hanya bergantung kepada Engkau, karena Engkau adalah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Untuk itu kami hanya bergantung kepada Tuhan. Kalau kami bergantung kepada harta benda, kekayaan, kami bisa kehilangan harta benda, kekayaan. Kalau mengalami sakit penyakit, kalau mengalami kerugian, kami tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bisa menolong kami dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit, dalam keadaan seperti zaman sekarang. Kalau kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami. Untuk itu kami mau bersandar berharap kepada Tuhan. Mulai pagi hari setelah mendengar firman Tuhan, juga kami tidak bersandar kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, tapi berharap bersandar kepada Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan pasti bisa menolong
pasti bisa memberkati kami. Berapapun yang kami butuhkan, yang kami perlukan, Tuhan tahu semuanya dan bisa semuanya menolong kami. Terima kasih untuk janji firman-Mu bahwa Engkau akan mencukupi kehidupan kami dari hari ke hari sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Nanti hari Rabu ada ibadah doa di tempat ini ya, jam 9 sampai dengan selesai. Ada ibadah doa jam 9 hari Rabu. Kemudian komsel keluarga di tempat Bucare. Ya, di tempat Bucare jam 6:30 sampai dengan selesai. Nanti di tempat Bucare kita akan ketemu di sana. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung dalam komsel keluarga ini. Kemudian hari Jumat nanti Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Ialah mereka sejak kecil dididik takut Tuhan, cinta Tuhan. Ya, karena tantangan sekarang ini berat sekali Bapak Ibu. Orang tua ya harus mendukung ini ya. Harus kita sadari ya, tantangan zaman begitu luar biasa. Jadi kita harus tanamkan dari kecil mereka cinta Tuhan, takut Tuhan. Amin. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan di luar sana ya, bagaimana anak-anak kecil ini mulai dirusak melalui gadget, melalui permainan, melalui ya film-film kartun dan lain sebagainya. Sudah tidak murni lagi untuk anak kecil, tetapi di situ ditanamkan satanisme di situ. Pengajaran-pengajaran setan ditanamkan di situ. Jadi mesti hati-hati, meskipun ya kita mungkin senang ya anaknya main, lihat YouTube, main game dan sebagainya, kita mesti perhatikan benar-benar apakah ini mendidik atau tidak gitu ya. Jangan-jangan ini ada satanisme yang masuk di situ. Ya. Ini mesti orang tua mesti jeli. Maka saya menghimbau ya supaya nanti Jumat itu jam 4 setiap Jumat diantar untuk kita bekali dengan benih firman. Ya, karena kalau di luar negeri anak-anak kecil ini ya bukan cuman sekolah minggu, mereka sekolah apa ya namanya pengikut setan juga ada sekolah minggunya sendiri. Anak-anak kecil mulai diajak gitu ya. Jadi ini mesti kita respon benar ya. Ayo sebagai orang tua kita peduli ya, peduli dengan generasi kita. Kemudian hari Sabtu nanti ada ibadah youth pemuda remaja jam 5:30 sampai dengan selesai. Dan kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung kembali bersama-sama rekan saudara, ya keluarga, anak istri, kenalan. Silakan diajak untuk kita bisa bersama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan dan bertumbuh bersama di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan menjadi jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Kita akan akhiri dengan doa. Bapak Gembala mau tutup dalam doa berkat. Baik, silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini sudah menaikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Kami sudah memberikan korban syukur di hadapan Tuhan. Dan juga firman-Mu sudah diberikan, dibentangkan dalam kehidupan kami. Biarlah firman kebenaran ini menjadi pegangan dalam hidup kami, untuk kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Nya terus mendidik kami, makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada kami. Tidak mengandalkan kemampuan kami sendiri, tetapi kami mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah yang hidup. Kami menjadi orang-orang yang
miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang mengalami persoalan beban berat apapun Tuhan, Engkau yang menolong, memberikan jalan keluar. Dan kami percaya pulang dari tempat ini dengan berkat-berkat Tuhan, dengan kemenangan yang daripada Tuhan, sebab kamilah umat pemenang. Berdoa juga untuk yang tidak bisa hadir pagi hari ini, mereka yang sakit Tuhan Engkau jamah sembuhkan. Kami terus berdoa untuk Bapak Ibu Parto, berdoa untuk Ibu Gini, berdoa untuk Ibu Markamah, berdoa untuk Mas Pran, siapapun, Ibu Pardi juga, siapapun yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu, mari kita terima berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah kita pulang hari ini dengan penyertaan berkat-berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa buat hamba-Mu, buat setiap umat-Mu yang sudah datang pagi ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Berkat dalam rumah tangga, berkat dalam usaha, berkat dalam kesehatan, berkat dalam studi, semua dilimpahkan buat setiap kami Tuhan. Dan kami pulang dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan berkat-berkat, dengan jawaban doa. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-berkat tercurah dalam kehidupan kami. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang berkati sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.